Halo teman-teman semua, buat kalian para pejuang anak kos yang sering merasa gaji, uang saku, atau kiriman bulanan seperti hilang begitu saja jadi minggu kedua. Tenang, kalian nggak sendirian. Hidup merantau, jauh dari keluarga, dengan budget terbatas, memang butuh strategi. Tapi, bukan berarti kalian harus berhenti bersenang-senang atau menolak ajakan nongkrong bareng teman. Di video kali ini, kita bakal bahas cara mengatur uang ala anak kos. Hemat, tapi tetap bisa nongkrong. Aku bakal kasih 7 tips praktis realistis dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari anak kos. Jadi, siapin catatan kalian atau setidaknya fokus sampai akhir karena setiap tips bisa bikin dompet kalian selamat sampai akhir bulan. Tips pertama, catat semua pengeluaran. Kedengarannya sederhana, tapi ini adalah pondasi uang kalian. Banyak anak kos yang merasa, ah, aku cuma beli kopi sekali, cuma 15.000 kok. Tapi tanpa sadar, kebiasaan kecil itu kalau diulang setiap hari bisa jadi hampir setengah uang makan bulanan. Kalian bisa pakai aplikasi catatan keuangan gratis di ponsel, atau bahkan cuma pakai notes biasa. Kuncinya, setiap pengeluaran sekecil apapun dicatat. Misalnya, beli pulsa 20.000, ongkos ojek online 12.000, atau beli gorengan 5.000. Semua masuk catatan. Dengan begitu, di akhir minggu, kalian bisa tahu kemana uang kalian bocor. Biasanya, begitu melihat catatan, kita bakal mikir, oh, ternyata aku boros di jajan, bukan di makan utama. Dengan kesadaran ini, kalian bisa lebih mudah memotong pengeluaran yang nggak penting tanpa merasa tersiksa. Tips kedua, pisahkan uang untuk kebutuhan pokok dan uang nongkrong. Begitu kiriman bulanan atau gaji masuk, jangan biarkan semua uang bercampur jadi satu. Buat dua dompet, bisa dompet fisik atau dompet digital. Yang satu khusus untuk kebutuhan pokok, sewa kos, listrik, air, dan makan. Yang satunya untuk hiburan, nongkrong, atau belanja kecil-kecilan. Misalnya, dari 1 juta rupiah uang bulanan, kalian bisa alokasikan 600.000 untuk kebutuhan pokok dan 400.000 untuk hiburan. Dengan cara ini, kalian tetap punya budget nongkrong tanpa mengganggu biaya makan. Kalau uang hiburan habis sebelum akhir bulan, ya berarti kalian harus cari alternatif nongkrong murah. Misalnya, piknik di taman atau masak bareng teman. Ini lebih baik daripada tiba-tiba nggak bisa bayar listrik kos di akhir bulan. Tips ketiga, pintar-pintar cari tempat nongkrong murah. Nongkrong nggak selalu harus di kafe atau di restoran kekinian. Di hampir setiap kota ada tempat nongkrong asik yang harganya ramah kantong, seperti warung kopi sederhana, angkringan, atau taman kota. Kalau lagi pengen kafe estetik buat foto-foto, coba datang di jam sepi dan cukup pesen minuman termurah. Atau manfaatkan promo dari aplikasi ojek online. Banyak diskon minuman dan makanan yang bisa bikin nongkrong kalian lebih hemat. Kalian juga bisa bikin acara nongkrong di kos, misalnya masak bareng teman, nonton film rame-rame, atau main game bareng. Selain lebih hemat, nongkrong model ini kadang lebih seru karena suasananya lebih santai. Tips keempat, belanja kebutuhan pokok sekaligus untuk jangka waktu lama. Banyak anak kos yang lebih suka beli bahan makanan atau kebutuhan kecil-kecilan setiap hari. Padahal ini sering bikin boros. Misalnya, beli beras 2 kilo setiap minggu bisa lebih mahal dibanding beli 10 kilo sekali. Sama halnya dengan sabun, deterjen, atau perlengkapan mandi. Beli ukuran besar biasanya lebih hemat. Kalian juga bisa patungan sama teman kos untuk belanja grosir. Misalnya, beli minyak goreng literan bareng-bareng, lalu dibagi. Cara ini bukan cuma menghemat uang, tapi juga waktu. Dengan stok yang cukup, kalian nggak perlu bolak-balik ke minimarket yang sering menggoda dengan barang-barang lucu tak terencana. Tips kelima, hemat di transportasi. Anak kos seringkali menghabiskan banyak uang untuk ojek online atau bensin motor. Kalau memungkinkan, jalan kaki atau naik sepeda untuk jarak dekat. Selain hemat, ini juga menyehatkan. Untuk perjalanan lebih jauh, coba manfaatkan transportasi umum
seperti bus atau kereta, yang biasanya lebih murah. Kalian juga bisa bareng teman kalau punya tujuan yang sama. Patungan ongkos lebih hemat daripada pergi sendiri-sendiri. Dan jangan lupa, selalu cek promo transportasi online. Aplikasi ojek online sering kasih potongan harga di jam-jam tertentu, dan itu bisa menghemat pengeluaran harian kalian. Tips keenam, batasi belanja impulsif atau hindari. Ini godaan terbesar anak kos, apalagi dengan mudahnya belanja online. Lihat promo 11.11, 12.12, atau flash sale. Tiba-tiba check out barang yang nggak benar-benar dibutuhkan. Cara mengatasinya, tunggu 24 jam. Sebelum memutuskan beli barang yang nggak mendesak, seringkali setelah menunggu, keinginan itu hilang. Kalian juga bisa setel reminder, apakah aku benar-benar butuh ini, atau cuma ingin. Dengan cara ini, kalian bisa mengurangi pengeluaran nggak penting dan menyisakan uang untuk hal yang lebih penting, termasuk nongkrong bareng teman. Tips ketujuh, cari penghasilan tambahan. Kalau setelah menerapkan semua tips di atas, uang kalian masih terasa mepet, nggak ada salahnya. Coba cari side hustle, anak kos. Sekarang punya banyak peluang. Dari jadi freelance, desain grafis, jualan online, jadi admin media sosial, sampai ikut survei berbayar. Bahkan skill sederhana seperti mengetik cepat, edit video dasar, atau bikin caption menarik bisa jadi sumber uang tambahan. Dengan penghasilan sampingan, kalian nggak cuma bisa menutup kebutuhan harian, tapi juga punya budget lebih untuk nongkrong tanpa rasa bersalah. Ingat, banyak anak kos yang akhirnya menemukan passion dan karir mereka lewat pekerjaan sampingan kecil ini. Sebagai tambahan, manfaatkan promo dan diskon. Banyak aplikasi makanan, transportasi, atau belanja online yang rutin ngasih promo. Tapi ingat, promo hanya bermanfaat kalau itu barang atau layanan yang memang kalian butuhkan. Jangan sampai promo malah bikin kalian belanja yang nggak perlu. Contoh, kalau ada diskon, beli satu gratis satu untuk menu favorit kalian. Manfaatkan itu untuk nongkrong hemat bareng teman. Jadi, teman-teman, anak kos, mengatur keuangan itu memang butuh disiplin. Tapi bukan berarti kalian harus berhenti bersenang-senang. Dengan mencatat pengeluaran, memisahkan budget, mencari tempat nongkrong murah, belanja cerdas, hemat transportasi, mengendalikan belanja impulsif, dan mungkin menambah penghasilan. Kalian bisa tetap menikmati masa-masa seru di perantauan tanpa stres keuangan. Ingat, hidup hemat bukan tentang pelit atau menahan diri dari kebahagiaan, tapi tentang bijak menggunakan uang. Dengan begitu, kalian nggak cuma bertahan sampai akhir bulan, tapi juga punya tabungan atau dana darurat untuk masa depan. Semoga tips ini bermanfaat, dan kalau kalian punya tips lain ala anak kos, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap semangat dan hemat, tetap bisa nongkrong.